Halo, selamat siang dengan Bung Kiki di sini. Pada siang hari ini saya akan meng-highlight beberapa pertandingan para pemain timnas Indonesia. Yang pertama ada Kelvin Verdong, yang kedua ada Tom Haye, dan yang ketiga ada JIZS. Kita mulai pada yang pertama, di mana Kelvin Verdong bersama dengan timnya NEC Nijmegen berhasil menang atas Fortuna Sittard dengan 4-1, di mana Kelvin Verdong membuat gol ketiga pada menit ke-71, di mana pada pertandingan kali ini kedua tim menggunakan formasi yang sama, di mana 4-2-3-1 untuk NEC Nijmegen, dan Fortuna Sittard juga melakukan hal yang sama. Terlihat sekali pada pertandingan semalam dominasi NEC Nijmegen ini sangat terlihat dibandingkan dengan Fortuna Sittard. Kalau kita melihat dari jumlah tembakan, di mana ada 14 kali tembakan dan 7 ke arah gawang, sedangkan untuk Fortuna Sittard hanya dua yang mengarah ke gawang. Walaupun demikian, Fortuna Sittard dalam penguasaan bola dia jauh lebih tinggi, yaitu 53% dibandingkan NEC Nijmegen. Lalu untuk kartu kuning, di mana Fortuna Sittard juga jauh lebih banyak, yaitu dengan mengoleksi 5 kartu kuning pada pertandingan kali ini. Kalau kita melihat pada pertandingan semalam, terlihat dominasi yang dilakukan oleh Kelvin Verdong sangat terlihat, bagaimana dia merebut bola, bagaimana speednya itu juga sangat bagus. Ini juga membuat timnas Indonesia lebih siap untuk menatap laga melawan Australia nanti, karena kita melihat bahwa kalau berbicara peringkat, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Australia, tapi peringkat hanyalah sebuah peringkat. Dengan adanya banyak kedatangan pemain diaspora, seperti nanti ada Ole Romeni, di mana Ole juga hanya tinggal melalui proses DPR, habis gitu nanti langsung disumpah gitu. Nah, selain kedatangan Ole Romeni, juga kita nanti akan kedatangan JO. JO ini sangat penting karena dia bisa menjadi gelandang bertahan, bisa membantu Tom Haye dalam defense ketika Tom Haye ingin mendistribusikan bola. Jeo bisa membackup dia supaya lebih tenang dalam mendistribusikan bola, karena kalau kita melihat waktu pertandingan Arab Saudi, waktu yang kita menang di GBK 2-0 itu, Tom Haye itu tidak dijaga oleh rekan-rekan tim, jadi dia juga agak bingung untuk mendistribusikan bola. Bahkan bola itu sempat diambil oleh pemain Arab Saudi, akan tetapi bisa diambil balik oleh Tom Haye dan terjadilah counter attack, dan gol pertama diciptakan oleh timnas Indonesia. Lalu selanjutnya ada Tom Haye lagi. Tadi kita menyinggung Tom Haye, di mana pada pertandingan ini Almere City melawan Heracles, di mana kalah 2-0. Namun yang menarik pada pertandingan ini ada Alex Pastoor yang ikut menonton. Perlu kita tahu sendiri bahwa Alex Pastoor merupakan mantan pelatih Almere City yang membawa Almere City ke Eredivisie
semalam dia melihat pertandingan Tom Haye dan beberapa kali dia agak kaget karena takut Tom Haye cedera, karena kalau kita melihat permainan Almere City itu sangat keras sekali, beberapa kali membahayakan Tom Haye, namun sangat disayangkan Almere City kalah 2-0. Di situ sudah kita melihat bahwa asisten pelatih Coach Petek sudah mulai bekerja dengan memantau berbagai macam pemain diaspora yang ada di Liga Belanda. Selanjutnya juga saya akan membahas mengenai pertandingan antara Venezia dan Parma, di mana skor 1-1. Pada pertandingan kali ini yang menariknya bahwa Parma memiliki kiper dari Jepang, yaitu Zion Suzuki, yang kalau harga pasarnya itu 121 miliar, itu sangat jauh sekali. Di mana pada pertandingan kali ini memperlihatkan beberapa save yang cukup menawan, yang mampu menjaga gawang Parma, namun dia harus kebobolan 1-0 dan kedua tim berbagi 1-1. Nah, selanjutnya selain itu juga yang menarik itu pada pertandingan PSV Zwolle, yang dimana ada Eliano Reinders juga kedatangan asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Denny Lanzard, menonton langsung pertandingan Eliano Reinders. Kalau menurut saya dengan adanya pelatih dan asisten pelatih yang asalnya dari Belanda, ini justru memudahkan para pemain atau pelatih untuk menunjukkan skill dan melihat langsung gitu kemampuan punggawa timnas Indonesia, karena ini sangat penting karena untuk melihat performa tim itu seperti apa nanti menjelang laga melawan Australia nanti. Ini merupakan sesuatu yang bagus untuk langkah kedepannya, berbeda dengan zaman Sintayong, di mana Sintayong harus pergi ke Belanda, mengeluarkan kos, mengeluarkan biaya, tapi untuk yang saat ini asisten pelatih ataupun pelatih itu tidak perlu terbang kemana-mana, karena para pemainnya itu bermain di Belanda, tempat mereka tinggal juga. Selain itu juga kalau ingin ke Belgia juga bisa langsung, ke Denmark juga bisa langsung. Ya karena kan kita tahu sendiri bahwa sesama warga Eropa kan bisa ke berbagai negara yang ada di Eropa itu sendiri. Jadi tidak perlu visa yang begitu ribet dibandingkan dengan kalau misalkan masih dijabat oleh Coach Sintayong. Ini merupakan suatu keuntungan bagi timnas Indonesia. Selain itu, pada bulan Februari nanti Coach Petek juga akan kembali ke Indonesia bersama asisten pelatihnya, yaitu Denny Lanzard dan Alex Pastur, untuk memantau langsung. Kalau tadi sudah memantau para pemain timnas Indonesia yang berlaga di kompetisi luar, kali ini pada bulan Februari nanti tim kepelatihan akan menyaksikan pertandingan di liga-liga domestik yang ada di Indonesia, karena liga domestik ini merupakan rahimnya sepak bola Indonesia, di mana tempat menciptakan para pemain-pemain Indonesia yang bertalenta. Jadi diharapkan seperti yang dibilang oleh Coach Patrick bahwa pemain lokal atau pemain yang bermain di
liga lokal merupakan jantung dari timnas Indonesia, sedangkan pemain diaspora merupakan tangan dan kakinya. Jadi semua itu harus bersinergi satu sama lain. Jadi menurut saya nanti diharapkan bisa menemukan bibit-bibit baru. Mungkin nanti bisa menemukan Marcelino muda yang bisa dimasukkan ke timnas, karena untuk regenerasi juga, walaupun Marcelino juga masih panjang waktunya, tapi apabila ada penerusnya yang mungkin umur 17 tahun atau 18 tahun itu juga sangat bagus, karena kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia kan juga ada level-levelnya, ada kelompok umurnya. Kalau misalkan dia bisa masuk ke berjenjang sampai ke senior, itu sangat baik untuk timnas Indonesia untuk terus maju, untuk terus berkembang. Saya percaya sepak bola Indonesia bangkit. Saya percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita beri semangat timnas Indonesia kita. Cukup sekian dari saya. Salam sepak bola.